Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Febrianti Dewi dari kelas A1 PGSD angkatan 2021. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen berbasis sekolah. Nah, sebelum kita membahas manajemen berbasis sekolah, kita akan membahas dulu mengenai konsep dari manajemen itu sendiri. Apa itu manajemen? Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ada 4 fungsi utama dalam manajemen. Apa saja itu? Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, dan yang keempat ada pengawasan. Nah, mari kita bahas satu persatu dari fungsi utama dalam manajemen tersebut. Yang pertama, tadi ada fungsi dari perencanaan. Nah, fungsi perencanaan itu untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kemudian, yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Nah, fungsi perorganisasian ini merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan tadi dalam perencanaan itu didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh yang kondusif dan memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi itu dapat bekerja secara efektif dan efisien. Lalu, fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengarahan dan implementasi. Nah, fungsi dari pengarahan ini yaitu menjalankan seluruh pihak dalam organisasi serta memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Yang terakhir, ada fungsi pengawasan dan pengendalian. Nah, fungsi pengawasan dan pengendalian ini merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan tadi dapat berjalan dengan sesuai target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Nah, lalu siapa saja sih yang membutuhkan manajemen? Yang pertama, ada perusahaan. Yang kedua, semua tipe organisasi. Dan yang ketiga, ada semua tipe kegiatannya. Dari 3 yang sudah saya sebutkan tadi itu, mengapa sih mereka itu membutuhkan manajemen? Nah, kenapa? Yang pertama itu untuk mencapai tujuan organisasi, yang kedua untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan yang ketiga itu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai manajemen. Sekarang kita akan membahas tentang manajemen berbasis sekolah atau yang biasa kita singkat sebagai MBS. Nah, manajemen berbasis sekolah itu merupakan kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, kemudian merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insani, juga barang-barang untuk membantu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Nah, apa sih keuntungan melaksanakan manajemen berbasis sekolah ini? Keuntungannya dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah ini yaitu kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, kemudian bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal, juga efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Nah, adapun alasan mengapa sekolah harus melaksanakan MBS atau manajemen berbasis sekolah ini. Yang pertama yaitu agar sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah itu lebih memenuhi kebutuhan sekolah, karena pihak sekolah yang paling tahu keinginan dan kebutuhan bagi sekolahnya. Lalu, yang ketiga, ada penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan. Yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dari demokrasi yang sehat. Yang kelima, sekolah dapat mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan
mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Nah, adapun tujuan umum dari manajemen berbasis sekolah yaitu meningkatkan mutu pendidikan, lalu untuk meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara bersama. Kemudian ada peningkatan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, lalu kepada masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, selain tujuan, adapun manfaat manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu, kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung. Yang kedua, memberdayakan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Dan yang keempat, adanya partisipasi bersama. Nah, kemudian ada implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, manajemen kurikulum. Yang kedua, manajemen tenaga pendidik. Yang ketiga, manajemen kesiswaan. Yang keempat, manajemen pendanaan. Yang kelima, manajemen sarana prasarana. Dan yang keenam, ada manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Selain itu, adapun karakteristik keberhasilan implementasi dari manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Yang kedua, peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan material dan non-material. Yang keempat, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Lalu, ada juga permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan implementasi manajemen berbasis sekolah ini. Yang pertama, ada pemahaman terhadap konsep dan aplikasi manajemen berbasis sekolah masih belum benar. Yang kedua, rendahnya tingkat kesiapan dan komitmen sumber daya manusia. Yang ketiga, ada sistem regulasi teknis yang tidak jelas. Yang keempat, rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan anak. Yang kelima atau yang terakhir, rendahnya komitmen dukungan dana dari masyarakat dan orang tua terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu. Nah, mungkin itu sedikit pembahasan mengenai manajemen berbasis sekolah atau MBS. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga dapat dipahami serta dapat dimengerti. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!